di setiap tempat pasti menyimpan kisah mistisnya sendiri. Ada yang hanya berupa cerita, ada pula yang nyata dirasakan oleh mereka yang berani mendekat. Hari ini kita akan memasuki salah satu tempat yang dipercaya masih menyimpan tabir misteri. Tempat tersebut berada di daerah Kedemangan, Kabupaten Blitar, tepat di puncak bukit. Di tempat tersebut berdiri sebuah pohon beringin besar yang akarnya menjalar keluar dari dalam gua, menambah aura angker yang menyelimuti tempat tersebut. Konon di gua ini pernah ada seorang resi yang bertapa. Bahkan diyakini ada sosok naga gaib yang menjaga tempat tersebut. Kisah mistis apa yang akan terungkap? Ikuti perjalanan ini dan saksikan selengkapnya hanya di channel Mbah Din 2. Ini sepertinya beliau yang masuk ke dalam tubuh Pak Roman ini perempuan ganjen. Saya melihat ada naga di sebelah kanan sana, sebelah kiri ada seorang syekh. Beliau itu siapa? Tempat ini dilingkari dengan naga hijau. Apa beliau dulu itu berwujud seperti saya sebelum pada akhirnya muksa? Tidak. Oh tidak, memang gaib. Memang dari bangsa panjenengan, bangsa jin. Ya. Siapa sebenarnya beliau itu? Ya, seorang ratu. Pantesan saya merasa seperti ada kesambungan dengan laut selatan yang ada di sini. Dulu seorang ratu yang adil. Maka sampai sekarang beliau di sini pun menjadi ratu. Kami semua menganggap beliau ratu, walau beliau tidak mau disebut ratu. Jadi di sana itu naga. Assalamualaikum kita. Aku dikuat. Di mana tadi? Di mana jenengan? Aku dikuat ning kono. Panjenengan dibuang di situ. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, subscriber lover di manapun berada. Sekarang saya sedang berada di depan gua, namanya Gua Jeduk. Sebelum kita masuk ke dalam, kita uluk salam dulu. Kalau nanti sama yang di dalam boleh masuk ya kita masuk, kalau nggak boleh ya kita di luar saja. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini di hadapan saya ini, di tempat itu ada sesosok nini-nini. Jadi sudah tua begitu, tapi ya agak ganjen lah di hadapan saya. Terus di dalam ada naga, jadi ada makhluk gaib berbentuk naga, dan juga ada resi yang ada di dalam. Ada resi bertapa di dalam. Insya Allah nanti kita coba berinteraksi dengan beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam fi sayyidil asma'i wa sifati wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam fi sayyidil asma'i wa sifati wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam fi sayyidil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadiyatun wa karamatun sultan awliya sya'abul qadir jalani al-badati al-fatih. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana tidak masalah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di hadapan saya yang pertama ini ada sesosok makhluk, bentuknya itu dia tidak berpakaian. Ada yang sekarang ini tepat di hadapan saya ini laki-laki, ganjen. Jadi syahwatnya itu kuat, syahwatnya kuat. Ini yang tahapan pertama. Jadi untuk orang-orang yang pengen
kuat, pengen menambahkan keperkasaan, itu salah satunya bisa datang ke tempat ini untuk keperkasaan. Untuk keperkasaan bisa riyadhah di tempat ini. Atau mungkin yang lebih mendalam lagi adalah untuk ketentraman rumah tangga, karena salah satu batu andesit di tempat ini itu seperti simbolnya laki-laki, atau seperti di Linggoyoni itu, seperti tadi waktu kita ke Candi Simping itu, jadi semacam keperkasaan. Ini sangat bagus untuk laki-laki yang pengen kuat jakarnya itu. Tempat ini bagus sekali, karena salah satu barokahnya itu untuk keperkasaan. Semoga bukan hanya perkasa di ranjang, tapi perkasa dalam bekerja, perkasa dalam mengalahkan hawa nafsunya, dan juga perkasa dalam tanggung jawabnya, karena itu adalah tanggung jawab laki-laki. Jadi yang pertama, ketika saya berada di sini itu ada semacam makhluk. Beliau ini sangat nafsu terhadap perempuan itu loh. Itu yang pertama. Mungkin juga sebagai simbolisasi diri kita bahwa untuk bisa masuk ke dalam diri kita sendiri, karena gua itu berada di dalam tanah, dan setiap diri kita pada akhirnya nanti pasti akan mati, masuk ke dalam tanah. Jadi kita itu harus belajar mati sebelum mati. Seseorang bisa belajar ilmu mati sebelum mati, atau mati sakjroning urip itu hanya ketika mampu mengalahkan syahwatnya. Karena ujian bagi seseorang yang pengen benar-benar masuk ke dalam dirinya sendiri itu adalah yang pertama adalah wanita. Itu kalau untuk diri saya, nggak tahu kalau yang lainnya. Jadi tadi sempat ada masuk ke saya, terus tadi pun saya juga sempat bertingkah seperti, intinya bahwa tempat ini satu, untuk yang mungkin lemah syahwat bisa berdoa di sini, insya Allah. Selain itu juga sebagai simbolisasi untuk kita belajar kabumian, itu harus bisa mengalahkan syahwat kita terhadap wanita. Tapi kalau untuk diri istrinya sendiri nggak apa-apa, karena yang bahaya adalah ketika itu bukan kepada haknya atau istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Semakin masuk ke dalam, ada seekor makhluk berbentuk ular besar gitu. Saya menyebutnya seperti naga. Tapi kalau saya beranggapan ini sebagai simbolisasi bahwa ketika seseorang itu pengen benar-benar bermanfaat, dia harus jumeneng, harus diam, seperti tumbuhan yang diam menumbuhkan makanan, tanah diam. Bahkan
ular untuk menjadi naga itu pun juga harus bertapa, berdiam, jumeneng, tidak bergerak sama sekali. Ada sesosok naga, tapi naganya ini perempuan begitu, perempuan, saya manggilnya Nini. Dan yang sebelah kanan ada seorang resi, atau saya manggilnya malah syekh beliau. Ada seorang syekh, beliau memperkenalkan dirinya itu Syekh Bela-Belo. Al-Fatihah. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan berkah barokah dari tempat ini. Saya berpesan untuk semua subscriber lover saya dimanapun berada, ketika mau masuk ke sebuah tempat yang dianggap keramat, jangan lupa membawa bunga. Bunga itu wangi, itu juga sunnah dan simbolisasi dari kehidupan kita. Ada bunga mawar, bunga kantil, dan juga kenongo. Hidup itu mawarna-warna, kena ngono kena ngene. Yang penting hati kita kantil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh di mana saja, tapi hati kita harus tetap ingat kepada Allah. Hakikatnya semuanya kepada Allah. Ini pun juga ciptaan Allah, semuanya dari Allah. Dan juga kemana-mana, ketika masuk ke suatu tempat yang dianggap keramat, jangan lupa bawa dupa. Dupa wi duduk apa-apa. Jadi dupa itu bukan apa-apa. Diri kita itu bukan apa-apa, tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dupa itu duduk apa-apa, dupa duduk apa-apa. Simbolisasi dari diri kita yang bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dan nggak punya kemampuan apa-apa. Kita ini hanya orang hina, semuanya sama, dari air yang hina. Jadi kalau kita pengen mulia, ya harus memuliakan orang tua. Pengen dihormati istri, harus menghormati istri. Pengen dihormati suami, ya harus menghormati suami. Pengen dihormati orang, ya harus menghormati orang lain. Lakukan apa yang pengen kita dapatkan. Sebelum kita masuk, saya akan coba untuk berkomunikasi gaib. Akan saya coba untuk berkomunikasi dengan gaib yang ada di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Rohman. Kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau yang ada di sini. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan gaib yang ada di tempat ini, maka yang pertama yang disebut dengan mata batin itu adalah ketersambungan diri kita dengan sekitar, yaitu kita sambungkan diri kita dengan sekitar kita. Bagaimana cara menyambungkannya? Cara menyambungkannya adalah ketika kita mendoakan mereka. Karena orang yang mendoakan itu berarti hatinya mahabbah, hatinya berarti penuh dengan kasih sayang. Maka yang disebut dengan mata batin itu adalah ketersambungan, atau kalau bahasa Jawanya itu dongo dinungo. Karena ketika kita mendoakan orang lain, makhluk lain, termasuk alam semesta, maka mereka pun juga akan menyambung dengan kita, mendoakan kita. Jadi untuk kita berkomunikasi
dengan gaib yang ada di sekitaran kita, dengan alam. Yang pertama, kita harus nyambung dulu dengan alam itu. Tentunya dengan kita tidak merusak alam, dengan kita mencintai alam, kita menjaga alam, dan kita pun juga melestarikannya. Tentu hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang cinta terhadap alam semesta, cinta dengan bangsa dan negara kita, cinta dengan alam. Monggo Pak Rohman disambungkan dengan beliau yang ada di sini. Rendahkan hati serendah-rendahnya. Panjenengan sambungkan hati, karena kita ini pun juga bagian dari alam itu sendiri. Kita ini disebut jagat alit. Alam semesta ini jagat besar. Semua yang ada di alam semesta itu ada di dalam diri kita. Angin, makanya susunya angin itu ada di dada. Air, api, tanah, semua yang kita makan berasal dari tanah. Dari padi yang kita tanam, lalu tumbuh makanan, dan akhirnya kita pun semakin besar. Nah, ketika seperti ini saja beliau sudah menyambung. Jadi ketika disambungkan seperti ini saja, ini sudah tersambung. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali ketika kita mau berkomunikasi dengan gaib itu. Bahkan sebenarnya tidak perlu memakai mantra, cukup menggunakan hati yang bersih. Mantra atau doa itu hanya sebagai pembersih. Di tirakat kita itu hanya jalan pembersih saja. Itu yang perlu jangan pahami. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayna. Ini sepertinya beliau yang masuk ke dalam tubuh Pak Rohman ini perempuan ganjen. Tapi dia suka sama Umi loh. Sumpah wallahi, saya nggak mengada-ngada. Suka loh sama Umi dia. Pengen nyubit gitu sama Umi. Pengen itu. Iya benar, sampai ini. Oh, ini lain lagi yang masuk. Lain lagi. Ininya udah berubah. Ini macan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya Samsudin bin Muhammad Marzuki Sutawa. Sering jumpa. Tribun? Sering berjumpa kita. Iya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ketika saya kesini ada perbuatan yang tidak baik yang saya lakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak, karena ini tempatmu juga. Selamat datang. Assalamualaikum. Saya yang lambat menjemput. Tidak, memang ya saya senang kesini seperti ada ketersambungan. Sampean tahu sejarah tentang tempat ini? Sedikit. Sama sudah lama ada di sini. Memang menjaga tempat ini. Memang bertempat tinggal di sini panjenengan. Ada banyak rekan panjenengan di sini. Banyak. Siapa aja yang ada di sini?
Saya melihat ada naga di sebelah kanan sana, sebelah kiri ada seorang syekh. Dia itu Tempat siapa? ini dilingkari dengan naga hijau. Apa beliau dulu itu berwujud seperti saya sebelum pada akhirnya muksa Yang mana? naganya tersebut? Tidak. Oh tidak, memang gaib. Memang dari bangsa panjenengan, bangsa jin. Bukan dari bangsa manusia yang muksa gitu, bukan. Memang asli dari bangsa gaib, dari bangsa panjenengan. Siapa sebenarnya beliau itu? Ya, seorang ratu. Pantesan saya merasa seperti ada kesambungan dengan laut selatan yang ada di sini. Ketika malam saya berada di sini, seperti terdengar suara ombak yang bergemuruh. Memang tempat ini nyambung dengan laut selatan. Sebentar. Sepertinya ada yang melarang beliau untuk bercerita, atau mungkin Jangan. Tetapi beliau dulu seorang ratu yang adil. Maka sampai sekarang beliau di sini pun menjadi ratu. Kami semua menganggap beliau ratu, walau beliau tidak mau disebut ratu. lalu beliau di sini bertugas sebagai apa? Kenapa beliau berada di sini? Beliau bersemedi. Iya. Beliau mensucikan diri di tempat ini. Tapi beliau sekarang terbangun dengan kalimat yang kamu lantunkan. Apakah saya mengganggu beliau? Tidak. Titipkan salam untuk beliau. Saya datang ke sini tujuannya pengen tadabbur alam, pengen lebih dekat dengan alam dan memperkenalkan kepada saudara-saudara saya sesama manusia. Kalau yang di sebelah kanan itu, apakah itu perwujudan dari panjenengan atau siapa yang di sebelah kanan? Yang mana? Yang tidak pakai baju Iya. atau yang mana? Yang tidak pakai baju. Bukan saya. Siapa beliau itu? Apa ada hubungannya dengan Candi Simping? Ya, Beliau itu dulu muksa di tempat ini atau tepatnya bukan di sini. jadi saya melihat ada seperti resi, ada seperti seorang jawara zaman dulu begitu yang berada di sebelah kanan. Terus yang di atas itu ada semacam seorang kiai atau syekh itu. Beliau itu Dia sebenarnya sering di siapa? tempatmu. Kalau itu yang ku maksud, yang badannya gemuk, Iya. itulah kami bilangnya bela-belu. Asal muasal beliau itu dari mana? Nanti beliau yang cerita kalau beliau mau cerita. Apa hubungannya beliau dengan pondok saya, dengan diri saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena saya datang ke sini tanpa izin dulu. Memang izin ditunggu dan waktunya hari ini.
Hubungannya tempat ini dengan pondok saya apa nggih? Apa karena dulu saya sering tirakat di sini waktu masih Padepokan? Itu salah satunya. Jadi karena dulu saya sering ke sini, akhirnya di sini sering Tapi sana. sekarang ada tugas baru kita. Ada tugas baru. Apa tugas itu? Tugasnya mendidik kamu menjadi orang tua. Berarti selama ini saya belum jadi orang tua. Belum. Sifatmu masih kekanak-kanakan. Memang saya suka bercanda, saya. Sama. Iya. Kalau dulu, ya sendiri kamu yang merasakan. Cuma tugas kami sekarang itu berikut dengan yang di Gunung ini. Itu tugasnya. Di gunung ini apa tugas saya? Tidak ada tugas. Ayo kita menjadi orang tua. Makanya kamu ditarik sama kami ke tempat lama. Paham? Paham, pasti paham. Walaupun tak cerita, cuma ini untuk cerita ke anak-anak. Saya pun tahu kamu sudah paham. Ada yang mau disampaikan untuk Umi saya? Ini dia nih kurang bersabar sekarang. Umi, Wah, Kadia. Kadia. Ini sekalian dengan izin Allah, saya juga tidak begitu, saya hanya mengikuti hati saya. Ini saya juga bersama dengan istri. Dengan izin Allah, beliau juga datang ke sini. Tadi yang meluk-meluk Umi itu siapa ya, saya? itu. Ini. Iya, Ini itu hubungannya dengan jenengan itu apa, saya? enggak ada. Enggak ada dengan saya. Enggak ada. Kenapa nih, ini ada, memang beliau di depan ini kenapa, saya? Tak tahu, nyambut mungkin. Oh. Iya. Ini orangnya. Harus lebih bersabar lagi, Do. Suamimu sekarang sudah beranjak tua. Pengen dimanja. Pikirannya selalu membutuhkan kamu. Tua itu kadang-kadang kayak orang gila. Kayak orang gila. Kalau udah tua tuh kelakuannya, muka tua tapi kelakuan kayak anak muda. Di situ tugasnya istri mengingatkan, tapi dengan rasa sabar, dengan kasih sayang, jangan dengan marah-marah. Kalau ada apa-apa, Do, bilang sama suami. Bilang, suamimu itu apa-apa, semuanya buat kamu. Cuma, kata saya juga sekarang udah mulai tua, sudah butuh perhatian. Pengen apa nih? Ini saya nih orang tua, saya ini udah tua, udah ada rasa itu ya. Iya. Kamu udah ada rasa. Pengennya disayang. Tapi saya sering dicuekin. Ya kamunya pun jangan manja-manja amat, atuh. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan ada keberkahan di balik Amin. musibah itu pasti. Amin. Makanya sekarang datang ke sini, saya perlihatkan di sini ada pusaka. Kenapa pusaka tidak berdiri? Pusaka di sini malah nunduk. Dia jalur, garisnya jalur-jalur. Saya tunjukin sama anak ini, jalur-jalur. Kenapa dia nuncep? Harus lebih kokoh, lebih kuat. Kalau berdiri suka goyang. Tapi kalau udah nuncep,
Kenapa garisnya lurus? Harus makin luruskan niatnya. Luruskan niat. Ya, makin cepetan, makin kuat. Izin bertanya, Syekh. Apa hubungan jenengan dengan Syekh Marjuki? Apakah ada hubungannya dengan Syekh Marjuki? Ada. Beliau kerabat, saudara. Ada. Syekh Marjuki itu, apakah benar beliau dulu itu di Padepokan Lama, Syekh? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Makanya tadi Nini itu meluk-meluk sama ini Ning ini. Dia nyambut. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Syekh? Masuk. Duduk. Semuanya duduk dengan tenang. Rasakan apa yang kalian rasakan. Iya, ketika saya bilang masuk, saya seperti mau meninggal dunia. Atau masuk itu jumeneng, masuk ke dalam diri saya seperti bertapa. Mohon doanya saya, semoga saya semakin tenang. Tapi tak usah lama-lama, karena bawa orang, bawa itu. Jangan nanti kalau sudah masuk kamu terlanjur nanti keenakan. Ingat sekarang kamu tuh bukan sendiri. Apa yang kamu lakukan, kamu sekarang bukan sendiri. Kamu membawa banyak manusia, banyak beban, banyak tanggungan sekarang ini. Tidak bebas lagi kayak dulu. Makanya harus ingat apa yang kamu lakukan. Sebelum kamu lakukan, kamu pertimbangkan. Setiap ngambil keputusan, kamu harus pertimbangkan dulu baik buruknya. Kayak apapun yang saya lakukan, saya pasrahkan kepada Allah, saya. Sirullah. Tapi tetap harus ada pertimbangan. Iya. Tetap harus ada pertimbangan. Memang saya paham apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan itu memang apa yang ada dari dalam hati. Tapi sejatinya orang tua kadang ada yang memang di dalam hati harus dilakukan, tapi mulut tidak boleh mengeluarkan. Itu yang harus dipahami. Lebih baik memberikan contoh daripada berbicara, ya saya. Karena orang tua ini harus banyak bersabar. Hatimu kadang, nih contohnya sama santri aja, jangan sama istri nanti tersinggung. Sama santri, kadang kamu kesel, pengen mengucapkan sesuatu atau memarahi mereka. Itu sama tapi istri kan saya. Allah. Ya pokoknya sama siapa aja. Kadang ada di dalam hati, itu harus makanya apa yang kamu mau ucapkan, apalagi sekarang dilihat orang banyak. Dilihat orang banyak. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak ngobrol di sini, masuk. Siap. Suka saya lama-lama kayak gini. Siap. Mohon izin untuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah dipersilahkan untuk masuk ke dalam, monggo kita sekarang masuk ke dalam. Inilah keadaannya. Jadi seperti ini guys, tempatnya. Umi, perlu saya ini ada pohon beringinnya besar sekali. Beringin itu mengayomi ya. Jadi ini tempatnya itu di bawah tanah, itu seperti masuk ke kuburan lah. Nah ini ada tangganya, tempatnya seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sana ada lubang yang tadi saya rasakan. Di sana itu ada syekhnya. Di sana ada seperti jawara, seperti resi zaman dulu tidak berpakaian. Tapi di sana saya rasakan ada seorang syekh, dan di sana naga. Jadi di sana itu naga. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak apa-apa, tanyain Mas Ali. Mas Ali, gak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada di pohon beringin sini Mas Ali. Ini yang ada di pohon beringin ini. Jadi beliau bentuknya hampir kayak ini gombel itu loh. Bahasa kita ini. Aku di gua. Di mana tadi? Di mana jenengan? Enggak, beliau bercerita sendiri. Kenapa panjenengan bisa begitu? Aku di gua. Golek ono aku ning kono. Golek ono. Aku njaluk dikubur sing layak. Aku di gua ning kono. Panjenengan dibuang di situ. Iya. Nggih, nanti kita Al-Fatihah nggih. Jenengan nanti insyaallah kita kirim Al-Fatihah supaya bisa lebih tenang. Golek ono aku. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti kita cari. Berarti badan jenengan masih ada di situ? Sudah lama jenengan di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Jangan bisa keluar dulu. Nanti insyaallah kita cari di situ. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dupa sama kembang ya, tolong dibakarin dupa. Di tempat ini sangat istimewa sekali guys. Jadi di atas sana itu semacam, kita ini semacam berada di bawah tanah. Dan uniknya tempat ini ada penyangga-penyangganya. Inilah yang Allah ciptakan itu. Itu ada penyangganya di sana, itu disangga. Ini juga penyangga. Dan ini juga penyangga. Nah, ini di sini ada penyangganya. Ini pun juga ada penyangganya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk masuk ke dalam ya guys ya.
Kita coba untuk masuk ke dalam. Di sini hati saya merasa sangat tenang. Di batu-batu ini saya tuh ngerasa kayak ini tuh ada 4-5. Jadi ini kepala begitu, yang beliau itu di sini menjaga tempat ini. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tempat ini memang gelap tetapi sangat menenangkan, guys. Jadi saya masuk ke sini seperti masuk ke rumah saya sendiri. Subhanallah. Ada beliau yang sedang bertapa. Jadi di hadapan saya ini ada seorang yang sangat-sangat perkasa sekali. Ini mungkin yang tadi pertama menemui saya. Jadi beliau ini sangat perkasa. Di tempat ini ketika panjenengan mencari sebuah ketenangan, itu bisa panjenengan dapatkan. Karena dari ketenangan itulah akan membuat kita itu bisa perkasa, kuat. Hanya orang kuat yang bisa, hanya orang yang tenang yang bisa perkasa, yang bisa menenangkan. Kita coba masuk ya guys ya. Jadi ini semacam dua pintu. Saya itu merasa ini saya sedang membuka sebuah pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum salam. Allahu Akbar. Saya melihat kelibatan ini. Tadi di sini ini ada seperti kaki. Beliau hanya sampai di sini saja menghilang. Subhanallah. Inilah kuasa Allah. Assalamualaikum salam. Itu di dalam itu ada mustika putih seperti kol buntet begitu. Cuman ya biarkan beliau ada di sini, ada di dalam sana. Di ujung sana saya melihat ada sesosok seperti syekh yang tadi saya bilang. Itu beliau berdiri di ujung sana. Beliau sangat teduh. Beliau sangat sayang sama Umi loh. Sama Umi beliau sayang. Jadi bukan ke saya, lebih ke Umi Eha. Lebih ke Umi Eha. Ini saya berada di sini, jadi saya ngomong nggak berani macam-macam ya, karena ini berurusan dengan orang tua, dengan makhluk Allah yang sangat tua sekali. Mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Sopan, datang ke rumah orang yang sopan. Kamu kenapa ikut masuk ke dalam? Kamu kan rumahmu di luar sana. Kenapa ikut masuk ke dalam sini? Allah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kalau datang ke rumah orang itu yang sopan, salamnya dulu, unggah-ungguhnya dulu. Kalau datang ke rumah orang itu, ini kan bukan rumah kamu, ini kan rumah saya. Masih untuk jenengan datang sama Kanjeng Raden. Kalau tidak akan saya perbolehkan masuk. Salam dulu sama beliau. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jenengan sini ya, salam dulu sama beliau. Salam. Dari sini kita itu ngomong semua warga yang ada di bawah, baik yang di sebelah utara maupun yang di sebelah selatan. Itu kita semuanya kita omong di sini. Semuanya kita jaga di sini. Kita pun juga setiap Jumat Kliwon itu turun. Kita lihat semuanya adem ayem. Dari sini nanti jenengan kedadap serep ya. Saking mriki mangke panjenengan diajak niku sedayane, termasuk junjungan jenengan niku diajak teng dadap serep iku riyine jati saniki gantos. Monggo mengke diajak mriku. Sebatas kesejatian ini kok saged nyumbar. Pun monggo dilanjut nih. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim.
Assalamualaikum. Oke. Dengan siapa saat ini saya berbicara? Manusia bodoh. Sama. Panjenengan menyebutkan manusia, apakah panjenengan, mohon maaf, yang berada di tempat ini atau yang dulu meninggal di sini? Korinya kah, arwahnya kah? Mohon maaf, kami yang ada di sini. Saya pernah mendengar cerita bahwa dulu ada yang mau mengambil batu yang menempel di dinding itu. Nah, ketika itu batunya itu menimpa beliaunya itu, terus beliau meninggal dunia. Itu benar? Saya orang bodoh, jadi tidak tahu dan tidak mau tahu. Oke, soalnya tadi saya pikir panjenengan yang meninggal itu. Bukan. Sudah dikeluarkan. Kami di sini. Kami di sini yang menjaga, yang mengayomi di bawah itu. Di bawah mana? Ke kampung-kampung di bawah. Berarti panjenengan yang sering turun ke bawah. Ya kami, bukan saya saja, kami. Semua yang ada di sini. 3 orang. Berarti yang di sini itu yang mengayomi semua masyarakat yang ada di bawah. Ya. Sering turun untuk melihat kondisi di bawah begitu. Ya. Bentuknya sampean apa? Ya manusia. Berarti kalau turun ke bawah itu dalam bentuk manusia. Kadang iya, kadang kami cuma angin. Yang paling bagus tempat ini untuk berdoa apa? Doa semua bagus. Menurut saya manusia bodoh. Panjenengan menyampaikan jenengan manusia, sedangkan sampean dari bangsa alusan. Apakah panjenengan dulu manusia yang muksa atau bagaimana ceritanya? Manusia yang dapat tugas. Nggih. Nggih. Sekali lagi saya mohon izin untuk melihat-lihat tempat ini. Silakan. Maaf, yang tadi datang sama panjenengan, orang tua panjenengan. Beliau suka di sini. Beliau merahasiakannya karena beliau datang. Orang bodoh ini kasih tahu. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf apabila saya datang ke tempat ini mengganggu ketentraman, kenyamanan semua makhluk Allah yang ada di tempat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang terganggu. Semua kehendak Allah. Kecuali betul kata beliau, setiap datang ke tempat di mana aja, kemana saja, uluk salam, dimanapun berada, di tempat apapun berada,
walau salah. Insyaallah akan kita lakukan dan kita sampaikan untuk siapapun yang datang ke sini. Aku kan suruh kamu duduk di sana, kenapa turun? Iya. Duduk dulu sebentar di situ, sebentar aja. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Silakan ambil tempat duduk masing-masing. Allahumma shalli. Yang merasa kalian nyaman, duduk bareng sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin uridati wa sri sarifi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin uridati wa sri sarifi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma salli wa sallim wa barik. Yan, duduk ke atas sana ya. Ya. Sudah duduk situ. Allahumma shalli.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Beliau sedang menyelaraskan tubuh beliau dengan tempat ini. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi ini bisa dilakukan oleh panjenengan yang sudah mengambil gemblengan Asma Karomah Sultana Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga bagi panjenengan yang sudah mempunyai gerak rasa, nanti akan bisa merasakan apa yang ada di suatu tempat. Ini penting karena nanti akan menjadi poster untuk diri kita. Al-Fatihah. Iya kan. Kuncinya diikuti saja, jangan dilawan. Penuhi hati dengan mahabbah, rasa cinta, nanti akan menemukan sebuah ketenangan. Allah 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 hu 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 hu. Wahai engkau makhluk Allah yang ada di dalam diri Pak Rahman, ikut sujud kepada Allah, menyembah kepada Allah, sebut asma Allah. Semua makhluk Allah yang berada di dalam tubuh Pak Rahman, isir dan sifat kuat, bangun sujud kepada Allah, ikut ke Pak Rahman, ikut sujud kepada Allah, sujud dengan sebenar-benarnya sujud, sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Allahu la ilaha Allahu latiful khabir. Allah 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 Allah
Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus salamkan kepada seluruh anggota tubuh. Salam untuk semua makhluk Allah yang ada di dalam diri kita. Ucapkan salam untuk semua anggota tubuh. Kata ketika kita sholat mengucapkan salam hanya untuk 2 malaikat, sedangkan di dalam diri kita ada banyak ribuan makhluk Allah yang ada di dalam diri kita. Ucapkan salam satu persatu ke seluruh anggota tubuh kita, maka anggota tubuh kita akan berbicara satu persatu. Mulai dari kaki, tangan, kepala, telinga, semuanya akan berbicara kepada diri kita satu persatu. Ini dalam pelajaran ilmu hikmah yang saya dapatkan. Disalami seluruh makhluk Allah yang ada di dalam diri kita sendiri. Jangan fokus dengan yang di luar, karena di dalam tubuh kita sudah banyak makhluk-makhluk Allah yang bersama kita. Kita akan bisa mengendalikan yang ada di luar ketika kita bisa mengendalikan yang ada di dalam. Diucapkan salam untuk semua makhluk Allah yang ada di dalam tubuh kita. Mereka akan menjawab satu persatu. Ucapkan dari mulai tangan, kaki, kepala, rambut, pusar, bahkan di kemaluan kita. Ucapkan salam. Salam sebagai bentuk doa kepada mereka, karena kita ini adalah khalifah, pemimpin untuk tubuh kita sendiri, baik yang zahir maupun yang batin. Sekarang disahadati satu persatu semua tubuh kita, mulai dari mata, telinga, bahkan mulut kita, pikiran kita, semua di dalam tubuh kita, kita syahadati satu persatu. Tubuh kita mudah untuk kita ajak beribadah. Fokus dengan yang ada di dalam. Kita syahadati. Sekarang kita sholawati semua anggota tubuh kita, mulai dari tangan, kaki, kuku, rambut, mata, kepala, hidung, semuanya disolawati. Solawati diri kita, supaya mereka semuanya cinta kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didikiri satu persatu anggota tubuh kita, diistighfari. Mata kita istighfari, hidung kita istighfari, telinga kita, kaki kita, tangan kita, perut kita diistighfari. Semua anggota tubuh kita diistighfari satu persatu, supaya mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah. Ucapkan alhamdulillah untuk semua anggota tubuh kita. Kita
tidak perlu terlalu menyesali dosa-dosa kita, karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Kasih sayangnya Allah kepada kita melebihi cintanya orang tua. Sesalah-salahnya kita sebagai anak ketika meminta maaf, dimaafkan oleh orang tua. Begitu juga Allah, setiap waktu bahkan setiap detik Allah selalu menunggu kita untuk taubatan nasuha. Kita boleh beristighfar, tetapi kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap waktu yang saya ingatkan, selalu ingatkan diri kita, mata kita, hidung kita, untuk selalu kita zikirkan Allah, Allah, supaya semuanya ingat kepada yang menciptakan, untuk apa diciptakan, dan setelah itu akan kemana. Semuanya akan ada hisabnya. Dizikirkan Allah, Allah dipusatkan di telinga, di hidung, di mulut, di kaki, di tangan. Zikirkan Allah, Allah. Dimulai dari dirasakan keluar masuknya nafas, masuk nafas hu, keluar nafas Allah, hu Allah, urip kang sejati. Hidup yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Oke, saudara-saudaraku semuanya, kita lanjutkan untuk melihat-lihat rumah saya. Kita lihat-lihat untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang dilihat, maka yang terlihat hanya Allah. Subhanallah. Semua yang terjadi hanya kehendak Allah. Semua yang indah hanya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada sesosok ular. Tapi ini kayak ularnya itu kayak kitanya, maksudnya ular nyata, bukan ular gaib. Ada yang memanggil saya dari sebelah sana. Cuman hati-hati karena di bawah itu jurang. Ada sesosok makhluk, bentuknya laki-laki, beliau itu memanggil saya.